Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar materi PPKN kelas 8, yaitu tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian diharapkan mampu memahami berbagai peraturan di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, dan negara, menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku di berbagai lingkungan, serta mampu mengelompokkan dan membedakan jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Materi pertama yaitu memahami peraturan di berbagai lingkungan. Ada ungkapan dalam bahasa Latin yaitu ubi societas ibius, berarti di mana ada masyarakat, di situ ada peraturan. Ungkapan ini menjelaskan pentingnya hukum atau aturan di berbagai lingkungan untuk menciptakan ketertiban. Apa saja peraturan tersebut? Berikut adalah peraturan-peraturan di berbagai lingkungan, antara lain peraturan di rumah, selanjutnya peraturan di sekolah, peraturan di masyarakat, dan peraturan di lingkungan negara. Apakah semua aturan adalah peraturan perundang-undangan? Jawabannya tidak. Peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu aturan tertulis yang mencakup norma hukum yang bersifat mengikat secara universal atau umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh instansi atau lembaga negara atau pejabat berwenang serta disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun unsur pembentuk peraturan perundang-undangan antara lain yaitu adanya aturan tertulis, mengandung norma hukum, berlaku secara universal, dirancang dan ditetapkan oleh pihak berwenang, disusun sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam membuat peraturan perundang-undangan juga tidak boleh asal-asalan, di mana terdapat asas-asas yang harus dipenuhi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Asas yang pertama adalah asas formal, yaitu asas yang berkaitan dengan proses pembentukan hukum atau peraturannya, di mana dalam asas ini menekankan cara atau prosedur pembentukan peraturan agar sah, jelas, dan dapat dilaksanakan, di mana terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, dapat dilaksanakan, dan lain-lainnya. Yang kedua, yaitu asas material, yaitu asas yang berkaitan dengan isi atau substansi hukumnya. Di mana asas ini menekankan pada apa yang terkandung dalam isi hukum atau aturan, yaitu nilai-nilai yang harus ada di dalam peraturan tersebut. Apa saja nilai-nilainya? Yaitu ada nilai pengayoman atau perlindungan, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, dan lain-lainnya. Bagaimana jika melanggar peraturan perundang-undangan? Terdapat beberapa konsekuensi atau sanksi yang diterima yang sifatnya mengikat setiap warga negara. Antara lain yaitu ada hukuman penjara atau kurungan, denda, hukuman mati dalam kasus tertentu, ada juga hukuman lain yang ditentukan oleh aturan. Selanjutnya, perbedaan antara kurungan dan penjara. Kurungan dikenakan bagi pelaku pelanggaran, yaitu orang yang melanggar dalam kasus yang ringan atau sebagai ganti pidana denda yang tidak dibayarkan selama antara 1 hari hingga 1 tahun. Namun dapat diperpanjang sebagai pemberatan penjara maksimal 1 tahun 4
bulan, serta ada kewajiban kerja yang lebih ringan dari kewajiban kerja terpidana penjara. Sedangkan penjara dikenakan pada pelaku kejahatan atau pelanggaran yang sifatnya lebih berat selama seumur hidup atau selama waktu tertentu antara 1 hari hingga 20 tahun berturut-turut serta dikenakan kewajiban kerja tertentu dalam masa hukuman. Selanjutnya yaitu tata urutan perundang-undangan. Tahukah kamu peraturan negara selain Undang-Undang Dasar 1945? Ternyata ada beberapa aturan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku di Indonesia dan perlu kalian ketahui. Aturan-aturan di samping disebut dengan tata urutan perundang-undangan, di mana aturan-aturan ini ada dan hidup di masyarakat Indonesia selain Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian tata urutan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan artinya perjenjangan atau tingkatan atau hierarki setiap jenis peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Adapun dasar hukumnya yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Perubahan dan penyempurnaan tersebut tidak mengubah hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan tadi. Berikut adalah tata urutan perundang-undangan di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apa makna dari piramida di samping? Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Yang kedua, peraturan perundang-undangan dengan tingkat yang lebih rendah harus bersumber dari peraturan di atasnya. Yang ketiga, suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti, atau diubah dengan peraturan perundang-undangan lainnya dengan catatan aturan tersebut harus memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau paling tidak sama atau sejajar dengan aturan yang lamanya. Yang keempat, apabila terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang sama atau isi yang sama dan dengan kedudukan yang sama, maka peraturan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang paling baru. Peraturan yang terbaru harus diberlakukan meskipun tidak secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama telah dicabut. Berikut adalah sejarah tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari tahun 1966, 2000, 2004 hingga 2011, di mana saat ini yang digunakan oleh Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berikutnya yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan. Apa saja perbedaan materi atau isi pada masing-masing peraturan perundang-undangan? Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI 1945, di mana lembaga yang membuatnya adalah BPUPKI. Lalu disempurnakan dan ditetapkan oleh PPKI, dan saat ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 isinya dapat dirubah atau diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Adapun materi muatan atau isinya seputar dasar negara, hak dan kewajiban warga negara, susunan dan mekanisme pemerintahan. Masa berlaku dari aturan ini yaitu tetap, artinya aturan ini tetap berlaku sampai ada pihak yang berwenang yaitu MPR mengubah isi dari UUD 1945.
Contoh dari UUD ini yaitu pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disingkat TAP MPR, di mana lembaga yang membuat aturan ini yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Materi atau isi dari aturan ini antara lain berisi hal-hal yang bersifat menetapkan dan dibuat dalam rangka melaksanakan kewenangan dari MPR sendiri. Masa berlakunya tetap hingga ada TAP MPR yang baru atau perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya ada TAP MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Berikutnya yaitu undang-undang atau UU, di mana lembaga yang membuat atau menetapkan atau merubah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama Presiden. Bagaimana dengan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah? Dewan Perwakilan Daerah hanya memberikan pertimbangan ketika ada rancangan undang-undang berkaitan dengan APBN ataupun pajak, pendidikan, dan agama. Materi muatan atau isi dari undang-undang yaitu ketentuan hukum yang bersifat umum dan mengikat seluruh wilayah negara. Masa berlakunya tetap hingga ada undang-undang yang menggantikannya. Contohnya ada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya ada Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, di mana lembaga yang membuat, menetapkan atau merubahnya yaitu Presiden. Materi muatannya yaitu ketentuan hukum yang bersifat sangat mendesak dan harus segera berlaku. Selanjutnya masa berlaku dari Perpu yaitu sementara, di mana jika DPR menyetujui maka Perpu akan menjadi undang-undang, tetapi jika tidak menyetujui maka akan dicabut Perpunya. Contohnya ada Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Berikutnya ada peraturan pemerintah atau PP, di mana lembaga yang membuat, menetapkan atau merubahnya adalah Presiden. Materi atau isinya berkaitan dengan pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang. Masa berlakunya tetap hingga ada PP yang menggantikannya. Contohnya ada peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Berikutnya ada peraturan presiden atau Perpres, di mana lembaga yang membuat, menetapkan atau merubahnya adalah Presiden. Materi muatannya pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang atau peraturan pemerintah. Masa berlakunya tetap hingga ada Perpres yang menggantikannya. Contoh ada peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Berikutnya yaitu Perda Provinsi atau Peraturan Daerah Provinsi. Lembaga yang membuat atau menetapkan atau merubah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi bersama Gubernur. Dan materi muatan atau isi dari Perda Provinsi yaitu ketentuan hukum untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Masa berlakunya tetap hingga ada Perda Provinsi yang menggantikannya. Contohnya ada Perda Provinsi Jawa Barat nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah. Berikutnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota atau Perda Kabupaten atau Kota. Lembaga yang membuatnya yaitu DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota bersama Bupati atau Wali Kota. Materi muatan atau isi dari Perda Kabupaten Kota ini yaitu ketentuan hukum untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota. Masa berlakunya tetap hingga ada Perda Kabupaten atau Kota yang menggantinya.
Contohnya ada Perda Kota Bogor nomor 8 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah. Apa yang terjadi jika terdapat aturan yang bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya berdasarkan piramida atau tata urutan peraturan perundang-undangan? Maka yang harus dilakukan adalah pengujian atau judicial review. Dimulai dari TAP MPR. Apabila isi dari suatu TAP MPR bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, maka isi dari TAP MPR tersebut harus dilakukan pengujian atau judicial review kepada MPR. Apabila terbukti, maka hasilnya bisa jadi aturan tersebut dicabut ataupun direvisi. Begitu juga dengan aturan-aturan yang ada di bawahnya. Apabila aturan-aturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau aturan yang ada di atasnya, maka harus dilakukan judicial review kepada lembaga Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Apabila isi dari aturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka aturan tersebut harus dicabut atau direvisi isinya. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan yang ada di video ini. Selamat belajar, selamat menjalankan ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.